Orders ready in 30 seconds, not 30 minutes. Stand out. Huh. There should be McDonald's. Care for a little tour? Halo Sobat Rebahan, dimanapun kalian berada, selamat datang di channel Movie Freak ID. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul The Founder yang dirilis pada tahun 2016. Film ini dibintangi oleh Michael Keaton yang juga pernah berperan sebagai Future di film Spider-Man Homecoming. Film ini menceritakan tentang kisah nyata awal mula berdirinya restoran McDonald yang kita kenal saat ini, yang sudah memiliki ratusan cabang di seluruh dunia, mungkin bahkan ribuan. Gimanakah perjuangan Ray Kroc yang diperankan oleh Michael Keaton dalam mengembangkan bisnis ini? Sebelum saya mulai videonya, saya ingatkan bahwa ini adalah konten spoiler. Jika kalian sudah siap dengan cerita ini, maka siapkan cemilan kalian, lalu kencangkan sabuk pengaman, langsung kita gaskan. Film ini diawali dengan Ray Kroc yang sedang berbicara dengan seseorang yang bernama Mr. Griffin. Di sini Ray Kroc adalah seorang salesman alat pengocok telur. Mistake again, but if dollars to donuts, right forward thinking guy. Nah, but thanks anyways. Dia sedang menawarkan ke restoran-restoran makanan yang ditemuinya. Singkat cerita, Ray Kroc mengalami penolakan oleh Tuan Griffin setelah menjelaskan panjang lebar tentang keunggulan dari mixernya. Kemudian Ray membawa mixer tersebut kembali ke mobilnya. Dan beberapa saat kemudian, Ray melihat sekeliling restoran tersebut yang sepertinya ramai oleh pengunjung. Kemudian Ray melanjutkan perjalanannya keliling kota untuk menawarkan mixernya lagi. Tetapi di sini Ray juga mengalami penolakan. Kemudian Ray memesan makanan dari restoran tersebut, tapi pesanan yang diantarkan dirinya tidak sesuai apa yang dipesan oleh Ray. Singkat cerita, di malam harinya Ray menginap di sebuah motel. Kemudian Ray mendengarkan sebuah audio motivasi untuk memberikan semangat pada dirinya. Nothing is more common than unsuccessful of educated fools. And every day to achieve these things, human beings can alter their lives by... Di keesokan harinya, Ray tidak menyerah untuk menawarkan mixer miliknya ke restoran-restoran. Tetapi hasilnya sudah bisa ditebak. Mixer miliknya mengalami penolakan. Di tempat parkir mobil, Ray kemudian menelpon pegawainya untuk menanyakan apakah ada pesanan yang datang. Tiba-tiba pegawainya yang bernama Jun memberitahu bahwa Ray menerima 6 pesanan mixer dari restoran yang berada di kota California. Kemudian Ray meminta nomor telepon restoran tersebut untuk segera dihubungi. Dengan menggunakan koin dingdong yang tersisa, Ray segera menghubungi restoran itu, dan Ray dikejutkan kembali bahwa pemilik restoran menambahkan ordernya menjadi 8 mixer. Dengan sigap, Ray segera membuka peta yang menunjukkan arah ke California yang ternyata nama restoran itu adalah McDonald. Tanpa pikir panjang, Ray segera memacu mobilnya. Singkat cerita, Ray sudah sampai di tempat restoran itu, yang ternyata terdapat banyak sekali antrian di restoran tersebut. Kemudian Ray mencoba mengantri untuk membeli makanan dari restoran itu, guys. Dan tanpa dia sadari, Ray sudah berada di depan kasir. Dan kemudian Ray membeli makanan berupa hamburger, Coca-Cola, dan juga kentang. Ray sangat terkejut karena pesanannya sangat cepat selesai, tidak seperti di restoran yang pernah Ray temui. Setelah membeli makanan tersebut, kemudian dia duduk di bangku dekat situ untuk makan makanan pesanannya. Saat menikmati burgernya, Ray dihampiri orang lain yang bernama Mac, yang ternyata pemilik dari restoran McDonald, dan kemudian Ray diajak keliling ke dalam restoran hamburger tersebut. Kemudian Ray diperkenalkan dengan Speedy System, di mana sistem yang membuat restoran McDonald menjadi sangat cepat dalam penyajian. Di dalam perbincangannya dengan Mac, Ray diperkenalkan dengan adiknya yang bernama Dick. Di malam harinya, Ray bersama Dick dan juga Mac makan di sebuah restoran, dan kemudian Dick dan juga Mac menceritakan asal-usul terbentuknya McDonald. Ternyata membangun atau mendirikan restoran itu tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Dick dan juga Mac juga sering mengalami kegagalan.
uniformed waitresses bring your food right to the car. Shall we say, a less than desirable. Lalu mereka berdua bercerita gimana mereka menciptakan speedy system dalam restoran McDonald. Dan speedy system ini dibuat dalam waktu 6 jam saja guys. Tray level. Okay. Yes. Furnish too. You've got pickles. You've got open space here now. We've rearranged. Singkat cerita, restoran McDonald buka dan masalah lain pun bermunculan, tapi mereka berdua berhasil mengatasinya, dan akhirnya restoran tersebut mendapatkan banyak pelanggan setia. Di keesokan harinya, Ray yang terobsesi dengan McDonald menemui Dick dan juga Meg untuk mengutarakan idenya, yaitu waralaba McDonald, dan ternyata mereka sudah pernah melakukan hal tersebut tetapi gagal, dikarenakan tidak ada yang mengawasi quality control dalam produk McDonald. Di dalam perjalanan pulang, Ray menyempatkan dirinya mampir ke salah satu cabang McDonald yang berada di kota lain. Setibanya di rumah, Ray menceritakan tentang pengalamannya ke istrinya, dan sepertinya istri Ray kurang menyetujui ide dari Ray untuk berinvestasi ke saham McDonald. Di keesokan harinya, Ray kembali menemui Meg dan juga Dick dan menceritakan konsepnya yang masih sama, yaitu waralaba McDonald. Akhirnya Meg dan juga Dick tertarik dengan konsep Ray dan mereka memutuskan untuk membuat kontrak tertulis dengan Ray. Step by step, Ray menawarkan ide dan konsepnya ke para investor untuk meminjamkan dana ke McDonald, tapi sudah dipastikan idenya ditolak oleh para investor tersebut guys. Dengan berat hati, Ray menggadaikan rumahnya untuk meminjam dana ke bank. Dan akhirnya pembangunan cabang pertama McDonald pun dimulai. Di sini Ray sering berselisih dengan Dick yang kadang kurang setuju dengan ide dari Ray. Singkat cerita, restoran McDonald milik Ray berhasil beroperasi dan Ray sebagai pengawasnya. Terlihat di sini restoran milik Ray ramai oleh pengunjung. Di keesokan harinya, Ray mulai beraksi lagi menawarkan ide ke para investor dan berhasil membuka 3 cabang baru dalam kurun waktu 1 bulan. Ini merupakan pencapaian luar biasa sih. Tapi di beberapa cabang terlihat standar kebersihannya masih kurang terjaga. Banyak sekali sampah berserakan dan dapur yang kotor. Saat Ray pulang menuju kantornya, terdapat sales yang sedang menawarkan kitab suci. Sepertinya Ray tertarik oleh sales itu yang bernama Leonard. Dan dia ditawari pekerjaan sebagai pengawas restoran. Dan Leonard pun setuju. Seperti biasa, McDonald ramai oleh pengunjung. 5. No salt for 30 seconds. It's not. My new franchise. Terlihat di sini Leonard bekerja dengan baik sebagai pengawas dan ditemani oleh istrinya. Di keesokan harinya, Ray mencetuskan slogan pertama untuk McDonald, yaitu McDonald adalah keluarga atau McDonald is family. Dengan kepiawaiannya, Ray berhasil mengajak banyak investor untuk berinvestasi ke McDonald, dan Ray sukses mendapatkan banyak investor. Lalu di surat kabar diberitakan bahwa McDonald memuncaki restoran nomor 1 di Amerika. Di malam harinya, Ray makan bersama dengan para investor di restoran mewah. Dan di sini Ray sepertinya tertarik kepada salah satu pemain piano yang bernama Joan Smith, yang juga merupakan salah satu istri dari teman Ray. Di keesokan harinya, Ray ditemui oleh sekretarisnya kalau Ray kehabisan modal karena pembagiannya terlalu kecil untuk Ray. Kemudian Ray menelpon Dick dan mengemukakan pendapatnya agar pendapatan Ray dinaikkan menjadi 4% kalau enggak 3,5%. Tapi ide itu ditolak oleh Dick. Saat Ray sampai di rumah, Ray kedapatan oleh istrinya bahwa rumahnya telah digadaikan dan telah menunggak selama 3 bulan. Di malam harinya, Ray diberitahu oleh Joan bahwa di salah satu cabangnya mengalami masalah karena kenaikan listrik yang membengkak di mesin pendingin es krim. Kemudian Joan menawari solusi dengan menggantikan es krim susu asli dengan es krim instan. Kemudian ide tersebut diajukan ke Dick, namun ide itu sudah pasti ditolak mentah-mentah oleh Dick dan juga Meg. Di keesokan harinya, Ray pergi ke tempat di mana dia meminjam uang untuk meminta perpanjangan masa pembayaran. Setelah selesai dengan urusan pihak bank, Ray keluar dengan perasaan kecewa karena pengajuan perpanjangannya ditolak oleh pihak bank. Di tengah perjalanan menuju mobil, Ray dicegat oleh salah satu orang yang menawarkan jasa di bidang akuntansi yang bernama Harry Sonnenborn.
Sepertinya Ray tertarik dan mengajak orang itu untuk menuju kantor Ray. Dan di kantornya, Ray diberitahu cara berbisnis yang benar oleh Henry. Dan akhirnya Ray melakukan apa yang diajarkan oleh Henry, agar dia mendapatkan keuntungan lebih banyak tanpa merubah kesepakatan tentang pembagian hasil. Kemudian diberitakan bahwa perusahaan McDonald berkembang begitu pesat dan membuka banyak cabang di seluruh Amerika. Family communities from coast to coast. Meals anytime. With no fuss, home. Singkat cerita, Ray merubah nama perusahaannya menjadi Franchise Realty Corporation. Dan di sini Dick menghubungi Ray dan mengatakan bahwa itu melanggar kesepakatan tertulis. Tapi Ray menyangkal bahwa itu tidak melanggar kesepakatan karena Ray hanya menyewakan lahan untuk semua franchise McDonald. Di malam harinya, Ray menelpon Joan. Sepertinya Ray mulai menyukai Joan dan bisa ditebaklah seperti apa. Dan istri Ray sepertinya mengetahui perselingkuhan antara Joan dan juga Ray. Di pagi harinya, Dick menelpon Ray. Dikarenakan Ray telah mengganti susu asli dengan susu instan tanpa sepengetahuan Dick dan juga Meg. Dan di hari yang sama, Ray pergi ke pengadilan untuk menceraikan istrinya yang telah menemaninya dari nol, guys. Jangan ditiru ya guys ya. Tanpa Meg sadari, Ray telah merubah nama perusahaan miliknya yang pertama bernama Franchise Realty Corporation menjadi McDonald Company. Wah, seenaknya. Dan mereka berdua tidak setuju karena yang menemukan ide dari McDonald adalah Meg dan juga Dick. Mereka akan menggugat Ray ke pengadilan, tapi mereka sadar bahwa mereka tak akan mampu menang di pengadilan. Mengetahui hal tersebut, Meg kemudian pingsan. Scene berpindah ke rumah sakit. Di kamar di mana Meg dirawat, tiba-tiba Ray datang membawa rangkaian bunga yang di dalamnya terdapat sebuah cek. Ray berniat membeli sepenuhnya kepemilikan McDonald dari Meg dan juga Dick. Akhirnya, Meg dan juga Dick mensetujuinya dengan syarat uang 2,7 juta dolar dan juga 1% dari saham McDonald untuk selamanya. Dan akhirnya Ray menyetujui hal tersebut. Secara resmi, kepemilikan McDonald berpindah ke tangan Raymond Kroc. Kemudian tempat makan yang dimiliki Meg dan juga Dick yang berada di kota San Bernardino dicopot pamflet McDonald-nya karena mereka sudah tidak berhak memiliki apa-apa terhadap McDonald. Sedih banget sih guys. Di akhir film, Ray berhasil membuka 100 cabang di seluruh Amerika. Dan Ray menikah lagi dengan Joan yang dulu menjadi istri temannya. Dan pada saat itu usia Ray adalah 52 tahun dan sudah menjadi salah satu orang terkaya di dunia. Dan film pun berakhir. Oh ya guys, di sini juga dikasih tahu bahwa nama-nama yang digunakan di film pun sama dengan kisah aslinya. Oke, gimana guys alur cerita film kali ini? Semoga kalian terhibur ya. Dan semoga kalian terinspirasi menjadi orang sukses, tetapi dengan jalan yang benar tentunya. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan tekan tombol like-nya. Dan jika ada yang mau request alur cerita film, silahkan komen aja di bawah. Insya Allah saya baca. Saya admin pamit undur diri, dan see you di next video. Bye-bye.